Halo para penggiat K3. Nah, di video ini kita akan membahas terkait dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memang diwajibkan berdasarkan Permenaker nomor 487. Apakah perusahaan teman-teman masuk kategori wajib membentuk P2K3? Kita simak video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. P2K3 adalah singkatan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Regulasinya Permenaker nomor 4 tahun 87. Nah, kalau teman-teman pengen membaca detail terkait dengan Permenaker ini, teman-teman bisa buka aplikasi Mika Superapp K3 ya, di Play Store ataupun di App Store ya. Nah, di situ teman-teman akan membaca bahwasannya P2K3 singkatannya adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diwajibkan bagi sebuah tempat kerja yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya besar. Apa aja itu? Pertama, ada potensi mengenai peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif. Jadi kalau misalkan tempat kerja teman-teman semua masuk kategori itu, tempat kerja teman-teman semua, baik itu pabrik, proyek, itu wajib harus ada P2K3. Walaupun ya teman-teman semua masih dalam satu kota. Misalkan kantor pusat ada di Jakarta Pusat, ada proyek ada di Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan. Kalau misalkan ke tempat proyek-proyek tadi adalah wajib tempat kerja yang diwajibkan P2K3 harus membentuk P2K3. Kita akan coba bahas nih tips-tips supaya P2K3 kita dapat diterima di Disnaker, daerah, provinsi, teman-teman semua. Oke, banyak sekali juga P2K3 nih teman-teman ya. Kadang nih kalau teman-teman mengurus P2K3 pasti ada hambatan, ditolak lah kayak gitu ya. Nah, sebelum teman-teman mengajukan P2K3, teman-teman harus baca dulu bahwasan di dalam Permenaker nomor 487 itu disebutkan P2K3 terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, pastikan ketua, sekretaris, dan anggota ini memenuhi persyaratan yang disebutkan di regulasi tersebut. Contoh, ketua P2K3. Ketua P2K3 adalah pucuk pimpinan di sebuah tempat kerja. Contoh misalkan P2K3 di pabrik, berarti kepala pabrik, bisa jadi plant manager. Atau misalkan dia project, bisa jadi ketuanya adalah kepala project atau kapro. Ya, atau tempat-tempat kerja yang lain. Bahkan kantor pusat pun siapa? Ketua P2K3-nya, siapa pucuk pimpinannya? Bisa jadi direktur gitu. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui bahwasannya P2K3 pucuk pimpinan atau ketuanya adalah pucuk pimpinan di sebuah tempat kerja. Bukan HSE manager, ya. Bukan ahli K3, tapi siapa yang memiliki pengaruh atau authority di sebuah tempat kerja itu. Yang kedua, sekretaris. Nah, sekretaris P2K3 tertulis di sana adalah ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja itu diatur dalam Permenaker nomor 292. Nah, di sana teman-teman bisa baca bahwasannya ahli K3 harus memiliki persyaratan. Ya, kalau teman-teman baca di sana ada ijazah. Kalau dia D3, pengalaman 4 tahun. Kalau dia S1, pengalaman 2 tahun gitu ya. Bekerja penuh di sebuah perusahaan. Berkelakuan baik, lulus seleksi dan lain sebagainya. Dibuktikan dengan apa? Ada yang namanya SKP. Ya, surat keterangan penunjukan dan lisensi. Ya. Nah, untuk sekretaris P2K3 itu wajib ahli K3 umum, teman-teman. Tidak boleh sekretaris P2K3 itu dari ahli K3 spesialis. Jadi harus ahli K3 umum. Nah, inilah salah satu tipsnya. Teman-teman pastikan SKP-nya ahli K3 umum. Ya, kalau SKP-nya spesialis pasti kena tolak tuh. Nah, itu tipsnya ya. Tadi tips yang pertama, ketuanya harus pucuk pimpinan. Tips yang kedua, SKP-nya harus ahli K3 umum. Tips yang ketiga, pastikan SKP-nya masih aktif.
Ya, masih aktifnya gimana Pak? Pertama, ada nggak nama PT-nya? Ya, kalau nggak ada nama PT-nya, palsu tuh. Ya, karena banyak SKP di sana itu di luaran sana yang Jual-jual SKP palsu, ya. berikutnya apa lagi Pak? Untuk ngecek SKP-nya asli apa nggak? Cek dulu di teman K3. Di teman K3 masih berlaku nggak? Nama PT-nya masih sama nggak? Kalau misalkan nama PT-nya udah beda, itu juga bisa menyebabkan P2K3 teman-teman semua tidak bisa disahkan oleh pihak Disnaker setempat. Nah, itu dulu ya. Jadi yang paling berat pengesahan P2K3 tuh ada di sekretaris P2K3-nya. Banyak orang pengen cepet gitu ya. Padahal ahli K3 umumnya SKP-nya belum diurus. Nah, SKP-nya dulu diurus nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman SKP-nya beda nama PT-nya, nggak bisa disahin. Yang berikutnya yang kelima, SKP-nya ada masa expired. Ya, masa berlaku SKP itu 3 tahun. Nah, kalau misalkan nih SKP-nya udah expired nih 2022, kita mau mengesahkan 2023, nggak bisa. Harus diperpanjang dulu SKP-nya. Walaupun nama PT-nya sudah sesuai. Nah, memperpanjang SKP pun ada masa berlakunya, nggak boleh lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, misalkan Januari 2022, Januari 2023 baru diperpanjang, nggak bisa lagi, harus refreshment. Jadi hati-hati dengan SKP. Dan terakhir, tips terakhir adalah anggota. Nah, anggota P2K3 diusahakan 50% dari level manajerial dan 50% dari level pekerja. Manajerial itu siapa Pak? Manajerial itu adalah supervisor ke atas jabatannya. Kalau pekerja itu supervisor ke bawah. Lah, kenapa Pak harus 50%? Ya, harapannya kayak gini nih. Misalkan nih, kalau misalkan 100% semua level manajerial, aspirasi pekerja nggak tersampaikan nih teman-teman. Tapi kalau 100% pekerja semua nih jadi anggota, ya nanti decision maker-nya sulit, apalagi kalau berkaitan dengan RAB. Nah, jadi usahakan di dalam anggota tersebut ada level pekerja, ada level manajerial. Dan yang paling penting juga ada ahli K3 spesialis di sana, di dalam anggota tersebut. Ditambah lagi ada tim tanggap darurat masuk ke sana. Apakah itu petugas damkar, apakah itu petugas P3K, ya. Nah, khusus teman-teman yang perusahaannya berdomisili di DKI Jakarta, pengurusan P2K3 nggak bisa lagi bawa ya map secara hard copy, nggak bisa. Jadi teman-teman harus masuk dulu ke webnya punya PTSA dari Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Nanti teman-teman harus input dulu tuh, ya, masukin data-data. Nah, di sini juga teman-teman hati-hati. Ketika teman-teman masukin data-data, di situ akan diminta tuh ada NIB, ada BPJS. Nah, jadi teman-teman yang mengesahkan P2K3 harus ada BPJS. Ya, pastikan BPJS-nya sudah bayar. Apalagi Pak, ada lagi yang namanya NIB. Ya, BPJS, NIB dimasukin. Nah, NIB-nya juga harus sesuai tuh dengan OSS-nya. Nah, itu harus dimasukin juga. Lalu apalagi Pak, yang terakhir ada WLKP. Nah, itu juga penting nih, ya. Jadi teman-teman harus masukin WLKP juga. Jadi sebelum kita masuk ke webnya PTSA, nanti teman-teman atau masuk dulu deh webnya punyanya Disnaker DKI, teman-teman akan lihat tuh persyaratan-persyaratan apa saja yang harus disubmit di sana. Termasuk tadi ya, ahli K3 umum dengan SKP yang masih berlaku. Itu untuk di DKI Jakarta. Bagaimana Pak dengan yang di daerah Pak? Nah, kalau di daerah silakan teman-teman semua ya tanyakan dengan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 atau bidang K3 di daerahnya masing-masing. Karena tidak semua daerah atau provinsi yang sudah seperti di DKI Jakarta dengan sistem digitalisasi. Nah, setelah kita submit semua berkas-berkasnya, nah nanti baru kita datengin dari PTSA-nya atau cari pengawas ketenagakerjaan di DKI Jakarta tersebut, siapa yang handle untuk P2K3 ini, ya. Cari nomor teleponnya, Pak, kami sudah submit, Pak, ini buktinya. Nah, teman-teman bisa follow up di sana, ya, kapan akan disahkan P2K3 tersebut. Oke, itu aja tips untuk buat teman-teman semua mengesahkan P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berdasarkan Permenaker nomor 487. Salam safety!